Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma masih di surat Al-Bayyinah, dan ini adalah pertemuan yang ke-16 insyaallah. Kita sampai di pembahasan tentang hukum orang yang mengolok-olok ajaran Islam atau mencela ajaran Islam, mencela agama Islam atau ajaran Islam. Hukumnya adalah haram dan pelakunya itu bisa keluar dari Islam atau yang disebut dengan murtad, berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65, yaitu firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau atau bermain-main atau mengolok-olok? Sudah dibahas sekian pelajaran dari ayat ini, surat At-Taubah ayat 65. Kita sampai yang ke-7. Kata beliau, sabian, yang ke-7. Ketujuh apa? Pelajaran dari surat At-Taubah ayat 65. Kata beliau, ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'atin. Ayat ini menerangkan tentang wajibnya seorang muslim, seorang mukmin itu memuliakan muslimin. Namanya memuliakan itu tidak boleh ada sikap untuk meremehkan. Lawan dari memuliakan, meremehkan atau merendahkan muslimin, itu haram hukumnya. Dan pelajaran ini meluruskan hati-hati kita. Barangkali masih ada di hati-hati kita yang bahasa sekarangnya itu sewot terhadap muslimin, jijik misalnya melihat muslimin, menganggap muslimin itu rendah, hina. Maka sikap-sikap seperti itu hukumnya haram, walaupun itu tidak terungkap, tapi hanya amalan hati. Sudah lalu bahwa amalan itu ada 4, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan. Itu 2. Yang ketiga amalan hati dan amalan anggota badan. Afrodan, baik itu secara pribadi, haram hukumnya merendahkan muslimin secara pribadi. Wa jama'atin, demikian juga secara umum, jamaah. Jadi wajib muslimin itu memuliakan muslimin. Itu pelajaran yang ke-7. Yang ke-8, minal ajabi, termasuk yang mengherankan, annalladzi takallama fil majlis wahidun, bahwa yang bicara di majelis itu satu orang, yaitu orang yang mencela
mencela Rasul dan sahabat itu cuma seorang yang mengatakan bahwa Rasul itu orang yang paling penakut, orang yang paling banyak makan. Nah, yang ngomong itu satu orang, tapi bicaranya di majelis, di banyak orang. Di sini wallahu ammamal hukma. Sementara Allah Subhanahu wa taala meratakan hukum. Meratakan hukum meliputi yang berbicara maupun yang hadir. Itu diratakan. Artinya yang hadir itu juga terkena hukum itu. Faqala, maka Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian, nah di sini kuntum ini banyak, mencakup semua orang yang hadir di situ, kecuali satu yang membantah ini. Tastahzi'un ini juga jamak. Kalian itu mencela atau mengolok-olok Rasulnya. Nusibal ihtihza'u ilaihim jami'an, maka disandarkan oleh Allah celaan itu kepada mereka semuanya, tidak hanya kepada yang bicara saja. Limadza? Kenapa? Li'annahum lam yungkiru, karena mereka yang lain tidak mengingkari, diam. Fa'ammahumul hukma, maka karena mereka diam, maka oleh Allah diratakan hukumnya, mengena kepada yang bicara dan kepada yang hadir karena tidak mengingkari. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkar saru suraka ma'afa'ilil munkar. Karena mereka ketika mereka diam, mendiamkan kemungkaran, maka mereka itu dianggap oleh Allah, dihukumi oleh Allah sekutu bersama, berserikat bersama pelaku kemungkaran. Sama halnya misalnya ketika Allah menghalalkan bencana pada suatu daerah, disebabkan karena kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk daerah tersebut. Padahal di daerah tersebut banyak orang-orang soleh misalnya, mungkin banyak orang alim. Tapi ketika orang alimnya itu diam, orang solehnya itu diam, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka kena. Itu kaidah. Kaidah dalam Islam seperti itu. Seperti yang Rasulullah sampaikan ketika Aisyah bertanya tentang nanti akhir zaman, ada suatu masyarakat di pasar oleh Allah dibinasakan semua. Maka Aisyah bertanya, bukankah di situ, di pasar di situ ada orang-orang yang muslim, ada orang-orang muslim, orang-orang soleh? Ya, mereka tetap terkena bencana itu. Ya, sampai sekarang bahwa kesolihan seseorang, kealiman seseorang itu tidak akan bisa membendung murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menolak bencana. Apa yang bisa menolak bencana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, walihada lamma ankara alaihim hadha syab, sehingga ketika ada seseorang yang membantah mereka, ya, ada seorang sahabat yang mengingkari mereka, bar'a minal ismi, maka Allah lepas dia dari dosa orang tadi yang membantah tadi, yang mengingkari orang-orang yang mencela Rasul. Wa anzalallahu tasdiqahu fi kitabihi, dan Allah turunkan ayat tentang kejujuran sahabat yang membantah orang yang sedang mencela Nabi dan para sahabat. Sudah lewat pembahasannya ayat-ayatnya.
di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ini kaidah dalam Islam seperti ini. Harus di muslimin itu, di tengah-tengah muslimin itu, atau di suatu kampung, suatu wilayah, suatu negeri, ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka akan menimpa sebagaimana menimpa orang-orang Yahudi. Allah hancurkan disebabkan karena orang-orang Yahudi itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa amma haula'i, adapun selain pemuda tadi, falam yungkiru, mereka tidak mengingkari. Fadalla annal ladzi yahduru majalisal kufri wal istihza' bid-din wa bir rasul was sahabati wal ulama'i wa la yunkiru yatanawuluhu hukmu. Ini menunjukkan, dan ini kaidah juga, bahwa orang yang hadir di majelis kufur, ya, atau majelis sesat, majelis kufur, dan majelis main-main, mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasul. Kalau sekarang bukan Rasul, misalnya mengolok-olok bid'ah, ya, mengolok-olok sahabat, mencela ulama, maka ketika dia tidak mengingkarinya, yatanawaluhu al-hukmu, maka hukum akan mengenai mereka. Hukum mengena kepada orang yang diam. Maka kalau orang tidak setuju atau ada undangan misalnya perkara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu perkara mungkar, apakah itu mungkar maupun itu bid'ah, jangan hadir, tidak boleh hadir, karena nanti hukumnya kena. Walaupun dia diam misalnya, tidak setuju, hatinya tidak setuju, tapi hadirnya di situ, itu menjadi sebab dia terkena hukumnya. Qala subhanahu wa ta'ala, kaidah ini berdasarkan firman Allah. Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina, kalau engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum. Ayat-ayat kami di sini ayat-ayat syar'i, maksudnya menolok ayat maupun mengolok-olok hadis yang sahih. Maka oleh Allah diperintahkan fa'arid anhum. Arid artinya tinggalkan, berpalinglah, jauhilah. Karena ini perintah, maka hukumnya haram duduk di situ. Ya. Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka itu membicarakan pembicaraan yang lain. Nah, wa imma yunsiyannaka syaitan, kalau syaitan itu melupakan kamu tentang hukum ini, ya, setan melupakan kamu tentang hukum ini, larangan duduk di situ, lupa. Fala taqut ba'da dzikra. Allah menegaskan lagi, kamu jangan duduk di situ kalau sudah ingat. Nah, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim? Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ini surat Al-An'am ayat 68 menjelaskan tentang apa? Haramnya seseorang menghadiri majelis-majelis yang mencela agama Allah. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, ayat kedua, Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam kitab, ya, di dalam Al-Quran, anna an idza sami'tum ayatillahi yukfaru, jika kalian mendengar
ayat-ayat Allah itu diingkari, nah, ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan diejek-ejek, ayat ini kurang relevan misalnya, ayat ini tidak pantas untuk kita terapkan misalnya. Nah, fala taqudu ma'ahum, maka kamu jangan duduk bersama mereka. Kalau yang sekarang ini, zaman sekarang yang viral ini, omongannya ini Saifuddin Ibrahim, si murtad itu ya. Walaupun bukan murtadin misalnya, bukan orang murtad, misalnya muslimin mencela ayat-ayat, itu haram hukumnya duduk bersama. Siapa yang mengharamkan? Allah. Janganlah kalian duduk bersama mereka hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara masalah yang lain. Innakum idzan mithluhum, karena kalau kamu masih duduk bersama mereka, maka kamu sama dengan mereka. Yang duduk di situ sama dengan mereka. Jadi hukumnya, jadi harusnya apa? Wajibnya bangun. Hukumnya duduk di situ haram. Setuju nggak setuju haram, nggak boleh, harus bangun. Nah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan munafikin. Nah, jadi orang yang pura-pura Islam tapi mencela ayat-ayat Allah itu namanya munafikin. Ya. Wal kafirin, dan orang-orang kafir. Kalau kafir memang orang di luar Islam. Allah akan mengumpulkan orang munafikin dan orang-orang kafir di Jahannam semuanya. Kan bahaya. Urusannya apa? Jahannam. Surat An-Nisa ayat 140. Saya ulang ayatnya, yang melarang seorang muslim duduk hadir di majelis yang mencela agama Allah, itu surah Al-An'am ayat 68 dan An-Nisa 140. Kata Syekh, fadalla ala anna alladhi la yunkiru sabballah, maka dua ayat tadi menerangkan bahwa orang yang tidak mengingkari orang yang mencela Allah, au sabbar rasul, atau orang yang mencela rasul, was sahabah, atau mencela sahabat, au sabbaddin, atau mencela agama, au sabbal ulama, atau mencela ulama. Jadi ajaran agama kan luas ini, meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak, suluk, perilaku, muamalah. Ajaran-ajaran yang Allah turunkan dicela. Atau mencela ulama, annahu yakunu mithlus sabi, maka orang yang tidak mengingkari itu sama dengan as-sab. Sab ini pencela. Sawaun bisawain, persis, kata beliau, persis sama, tidak ada bedanya. Nah, li'annallaha nusibal istihza'u ilal majmu'ah, karena ayat tadi di surat At-Taubah ayat 65, Allah menisbatkan, menyandarkan hukum celaan itu kepada keseluruhan yang hadir, kecuali yang mengingkari satu orang. Ma'annal mutakallima wahidun, padahal pencelanya itu cuma satu. Nah, yang ceramah itu satu, tapi isinya mencela ayat atau mencela hadis, mencela ajaran Islam, itu nggak boleh duduk di situ. Nah, karena dia sedang menyebarkan atau sedang menanamkan virus-virus dalam hati yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Nah, fahadhil ayatu, maka ayat ini, surat tadi Al-An'am sama An-Nisa, fiha ibarun,
di surat ini, di ayat ini terkandung pelajaran. Ibarat itu jamak. Mengandung pelajaran-pelajaran wa ahkam, dan mengandung hukum-hukum azimatun yang sangat besar. Yang bagi lil muslim, maka wajib bagi seorang muslim an yata'ammalaha, untuk mempelajarinya, memperhatikan ayat tadi. Surah apa tadi? Al-An'am 68 sama An-Nisa 140. Wajib muslim itu memahaminya. Wa yatadabbaruha, dan wajib mentadaburi, mendalami. Kenapa wajib? Li'alla yaqa'u, supaya tidak terjerumus fi syai'in mimma hudzirat minhu, supaya muslimin, mukminin tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dikhawatirkan, yaitu murtad, keluar dari Islam. Wa hadhil umur, dan masalah ini mencela agama Allah, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ajaran Allah, mencela ajaran Rasul, mencela ulama, katsiratun finnasil yaum, sangat banyak terjadi di kalangan manusia hari ini. Fal istihza'u biddin wal ulama, banyak manusia mencela agama dan mencela ulama. Wal istihza'u bis sunnah, banyak orang mencela sunnah. Wal Quran, mencela Al-Quran, kasirun, banyak. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan al-kitabu was sunnah, kitab dan sunnah itu la yuslihani, tidak pantas diterapkan. Nah, terus yang pantas apa? Yang pantas adalah hasil dari apa namanya? Hasil dari rapat-rapat mereka. Padahal hasil rapat mereka itu dibanding dengan hukum Allah, hukum Allah itu sudah bagus, sudah paten, dan sudah kebenarannya itu sudah solid, tidak terkandung sedikit pun celah, tidak terkandung sedikit pun kejelekan hukum Allah itu. Walaupun itu sedikit, paling sedikitnya, paling rendahnya misalnya hukum Allah. Tapi hukum-hukum manusia mereka rapat, menghabiskan sekian waktu dan berkali-kali, itu pun hasilnya ya tidak solid, masih di referendum, masih dirubah-rubah setiap 5 tahun sekali. Nah, beda dengan hukum Allah yang kebenarannya sudah pasti, karena memang datang dari Allah yang menciptakan manusia, dan Allah turunkan hukum itu untuk mengatur manusia supaya manusia itu sampai kepada kebahagiaannya di dunia ini maupun di akhiratnya. Maka barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak pantas untuk diterapkan fi hadzal waqti, di zaman sekarang ini, was sunnatu la yuhtajju biha, demikian juga sunnah itu tidak mengandung hujah, tidak bisa dijadikan dalil dasar. Li'annaha min naqlir ruwati, karena itu penukilan-penukilan dari perawi-perawi. Kama anna khabarul wahid la yuhtaju, lebih-lebih kalau perawinya itu cuma satu orang. Maka kalau perawinya cuma satu orang, yang dengar dari Nabi itu cuma satu orang sampai ke Imam Bukhari misalnya, maka ini tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tidak bisa, terutama masalah akidah. Kalau masalah akidah itu ayatnya itu satu, sanadnya itu, perawinya itu satu orang sampai ke Nabi, itu
tidak bisa dijadikan hujjah. Kata mereka itu tidak kuat, sifatnya itu tidak qat'i, tapi dhonni. Qat'i itu pasti. Kalau dhonni itu masih dugaan-dugaan, perkiraan, kebenarannya itu masih diduga benar, tidak qat'i. Itu kalau perawinya satu. Ada dulu pengikut faham ini, terutama dari Mu'tazilah, dari negeri Arab, dakwah ke Jepang. Seorang ceramah, dia sedang menjelaskan ini, kaidah ini. Kalau hadisnya itu seorang, perawinya itu satu orang, itu nggak bisa diterima riwayatnya itu, tidak boleh dijadikan hujjah. Jadi sama orang Jepang dibantah, loh sampean sendirian yang ngomong. Artinya nggak boleh sampean ngomong kalau sendirian, pulang sana, suruh pulang. Karena kalau secara syar'i yang benar, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan urusannya satu atau banyak, tapi yang dijadikan patokan itu adalah as-subut. Selama itu sahih, perawinya sahih sampai ke Nabi, maka wajib diterima, baik seorang ataupun lebih, baik lebih maupun seorang. Selama itu perawinya sahih sampai ke Nabi, maka itu diterima. Wa ghairu dzalika minal maqalati syari'ah, dan banyak lagi omongan-omongan jelek kepada Alkitab dan Sunnah. Nah, wa kadzalika mimma yuktabu fis suhuf, demikian juga banyak para penulis di lembaran-lembaran ditulis celaan-celaan kepada Alkitab dan Sunnah. Wa yudha'u, dan disiarkan di media-media, au yabusu fi wasailil basi, atau disebarkan di alat-alat media, min tangkisi dinil Islam, berupa celaan kepada agama Islam. Apa agama Islam ini misalnya? Wal i'tida alaihi, dan memusuhi agama Islam, membenci agama Islam. Asyai'ul katsir, dan itu banyak terjadi di Indonesia maupun di media-media, di YouTube dan seterusnya, banyak buku-buku. Falau kana hadza minal kuffari, kalau ini bersumber dari orang-orang kafir, ya. Kalau ini bersumber dari orang-orang kafir, lahanal amru, maka itu urusannya ringan. Kalau datang dari orang kafir, urusannya ringan. Yang mencela Islam orang kafir, ya memang mereka. Li'annahu laisa ba'dal kufri dzambun, karena memang kata beliau, tidak ada setelah kekufuran itu dosa. Orang kafir itu tidak berdosa, mereka sudah kafir. Makanya ketika ada orang Yahudi sholat, kemudian ada yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, saya lihat orang Yahudi itu sholatnya kok sepertinya khusyuk gitu. Sholatnya khusyuk. Kalau kita muslimin kok sulit sholatnya, gak bisa khusyuk, susah khusyuk. Orang tiap kafir, orang Yahudi kok khusyuk. Kata beliau, lah setan itu kan tidak butuh pada orang kafir, nggak ada urusan memang. Sudah orang kafir dibutuhkan apanya? Karena setan itu kerjanya mau mengeluarkan muslimin dari jalan yang lurus. La'uwiyannahum siratal mustaqim.
la'aqudanna siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah, demi kemuliaanmu pasti aku akan menduduki jalanmu yang lurus. Kata iblis mengatakan kepada Allah dan bersumpah, wa bi izzatika, demi kemuliaanmu. Menunjukkan bahwa iblis itu mengerti sifat Allah. Ya, tahu sifat Allah. Dan dia berdoa hanya kepada Allah, iblis. Tidak berdoa kepada kayu-kayu, patung-patung. Mintanya kepada Allah. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la'aqudanna siratal mustaqim. Pasti aku akan duduki jalanmu yang lurus. Jadi yang diduduki oleh iblis itu jalan Allah yang lurus. Kalau jalannya bengkok, enggak. Jalan yang lurus itu yang mana? Jalannya Rasul dan sahabat itu lurus. Kalau keluar dari Rasul dan sahabat bengkok. Nah itu setan malah senang dibiarkan mereka. Artinya setan itu lebih senang muslimin jatuh pada ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh wala uwiyannahum ajmain. Kata iblis, dan pasti aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan aku akan belokkan. Aku akan belokkan semuanya, ajmain, kata iblis. Illa ibadakal muhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Itu tidak bisa. Makanya kalau orang itu ikhlas, ngaji ikhlas karena ingin ridho Allah, karena ingin menghilangkan penyakit-penyakit kebodohan di dalam dirinya, maka iblis tidak bisa menggodanya. Menunjukkan bahwa tipu daya iblis itu lemah. Maka yang bisa terseret oleh godaan iblis itu hanya orang-orang lemah saja. Tapi orang ikhlas tidak bisa. Pentingnya apa? Ikhlas. Nah, kalau pencela agama Islam itu orang kafir, itu ringan. Karena orang kafir itu memang tidak ada dosanya, karena mereka sudah dicap kafir, kekal di neraka untuk disiksa selama-lamanya, tidak keluar dari neraka. Naudzubillah. Walakin al-muskilata, hanya saja yang muskilah, yang jadi masalah, anna hadza, bahwa yang mencela, merendahkan, meremehkan agama Allah, yuhditsu mimman yantasibu ilal Islam, terjadi pada orang-orang yang menyandarkan dirinya pada Islam. Ada orang mengaku Islam mencela agama Islam, mencela ajaran Islam. Wa yadda'i al-ilma, dan dia mengaku orang berilmu. Annahu yatanaqqasul ahkam, ternyata dia malah merendahkan hukum-hukum Allah. Ahkam syar'iyyah, merendahkan agama, hukum-hukum syar'i. Wal ayati, merendahkan ayat-ayat Allah. Tadi itu mengatakan bahwa ayat ini tidak relevan, tidak pantas diterapkan, walaupun kepada pribadinya, walaupun pada dirinya. Ketika oleh Allah disuruh pelihara jenggotnya, dia konsultasikan dulu pada nafsunya, ambil, dia dekat ke kaca, wah kayaknya nggak pantas, sudah nggak bisa ini diterapkan pada diri saya. Perintah Allah, pada perintah Rasulnya. Ketika suruh angkat kainnya dari mata kaki, dilihat dulu, wah ini kayaknya nggak pantas. Nanti gimana kata istri saya, gimana kata anak-anak saya, gimana kata tetangga saya, bagaimana kata teman-teman saya. Nah,
Itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya murni hanya untuk Allah. Wal adillah merendahkan dalil-dalil syar'i. Wa annaha dhanniyatun. Dia bilang bahwa agama Islam itu bahwa tadi itu adalah dhanniyah. Dhanniyah ini tadi tidak pasti. Wala tufidul ilmi, tidak mengandung ilmu. Nah, wa ma asbaha dzalika minal maqalatis syani'ah, dan yang serupa dengan itu dari ucapan-ucapan yang rendah atau yang hina. Awil kalamu fil ulama'i, atau menghibai ulama-ulama ahlus sunnah yang memperjuangkan sunnah, yang mengamalkan sunnah, itu diperbincangkan, dicela. Al-waqi'iyah fi a'radihim, kehormatannya dijatuhkan. Wa annahum ulama'u haidin wa nifasin, mereka bilang bahwa ulama-ulama ahlus sunnah itu adalah ulama haid dan ulama nifas. Ngertinya hanya urusan haid dan urusan nifas, tidak mengerti tentang kejadian apa yang terjadi di dunia Islam, bahwa muslimin sedang dibantai di sana. Mereka punya koleksi-koleksi video-video pembantaian muslimin. Nah, mereka belajarnya di mana? Di koran, TV. Itu dasar mereka bicara. Dari situ malah keluar penyakit-penyakit dari koran itu, keluar menimbulkan penyakit di hatinya, keluar dari lisannya mencela para ulama. Padahal ulama itu siapa? Warasatul anbiya. Wa annahum ulama usul salatin. Mereka bilang ulama haid, ulama nifas, ulama salatin. Ulama salatin maksudnya ulama penjilat. Wa mudahana itu penjilat. Ulama-ulama yang pro pemerintah. Nah, penjilat kepada pemerintah. Karena mereka telah mengkafirkan pemerintahnya. Kenapa pemerintahnya dikafirkan? Karena pemerintahnya katanya tidak menerapkan hukum Islam. Mereka baca ayatnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, wa ma asbaha dzalika minal maqalatis syani'ah, dan yang serupa dengan itu dari ucapan-ucapan yang hina. Allati yartaddunaha wa yaktubunaha mimma la yahfa. Mereka ulang-ulang dan mereka tulis, dan itu tidak sembunyi di media-media cetak, di media-media di lisan. Wa kullu hadza fi ma'nal ayatil karimah. Maka semua itu masuk ke dalam dahilun fi ma'nal ayah. Maka mereka ini masuk ke dalam ayat ini. Kalau buku jangan dibaca, kalau itu di YouTube jangan didengarkan. Kalau sampai dia tadi mencela agama Allah. Wa ala sahibihi minal wa'id, maka pelakunya itu berada dalam ancaman. Ma dzakarahullahu fi hadhil ayah, yaitu apa yang Allah sebutkan di ayat ini. Wallahu ta'ala dzakara, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan annal kuffara, bahwa orang-orang kafir yaskharuna minal mu'minin. Memang sifat dari orang kafir itu merendahkan dan menghinakan orang mukmin. Wa yatanaqqasunahum, dan mereka orang-orang kafir itu memang wataknya dan sifatnya menghina orang mukmin. Jangan heran memang sifatnya seperti itu. Jangan tertipu dengan lipstik mereka, ya. Baik berupa senyuman kecut
misalnya, atau bunga-bunga sosial yang mereka sodorkan pada mukminin untuk membeli agamanya. Nah, maka Allah mengabarkan, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu terhadap orang-orang beriman itu mentertawakan. Mentertawakan di sini mengejek, diejek. Nah, itu kambing lewat misalnya. Ya, woi mas banjir kok kainnya diangkat. Kalau orang kafir yang ngomong seperti itu ya kita maklum karena memang sifat mereka seperti itu. Ya. Tapi kalau itu mukminin, mengaku mukminin, muslimin, dinasihati, Pak, itu kan sifatnya orang kafir. Omongan seperti ini orang kafir, bukan dari orang mukmin. Jenengan ini apa? Bacakan ayat ini. Surat apa ini? Mutaffifin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang kafir itu kalau melewati orang mukminin yataghamazun. Yataghamazun artinya mengerlingkan mata. Mengerlingkan mata. Apa bahasa kita? Matanya melek sebelah itu. Ngecek. Nah, ngece bahasa kita ya, ngece-ngece. Orang kafir memang dalam rangka terhadap orang-orang yang mengamalkan pakai jubah misalnya, diece-ece pakai matanya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke keluarganya, in qalabu fakihin. Mereka pulang dengan penuh kejengkelan pada orang-orang mukmin. Atau bukan matanya, tapi lidahnya, tidak ngomong tapi keluar suaranya, misalnya ya, apa namanya, berdecak, ya, atau apa, berdehem, deheman celaan, misalnya kayak gitu. Iku maneh, jengkel, hatinya jengkel. Lihat orang yang mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan darah dan dagingnya, itu dijadikan hinaan, dicela. Maka sifat-sifat seperti itu bukan sifatnya apa? Orang beriman. Itu sifatnya orang kafir. Wa idza ra'awhum, kalau orang kafir itu melihat mukminin, qalu, mereka bilang, inna haula'i ladallun. Mereka bilang bahwa orang mukmin itu orang sesat. Ya. Lagi bagaimana memang orang kafir, enggak ngerti ini sesat, ini petunjuk, orang ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah, enggak ngerti yang namanya orang kafir. Yasifuna al-mu'minin, orang kafir itu mensifati mukminin bi annahum dhalun, bahwa mukminin itu sesat. Wa yasifuna hadzal din bi annahum dhalalun. Kenapa mukminin dibilang sesat? Karena mukminin itu mengamalkan ajaran agamanya. Sebelum mengajarkan agamanya tidak apa-apa. Tapi setelah mempelajari agamanya dan mengamalkan agamanya, digigit agamanya, baru muncul celaan-celaan itu. Oh, ini karena dia belajar, kan gitu ya. Yang salah berarti apanya? Pelajarannya itu. Memang pelajarannya dari mana? Kan gitu diurut-urut nanti habis. Agamanya memang ajaran sesat. Muncullah orang-orang fobi terhadap Islam. Nah, yaqulun, mereka bilang hadzal dinu yu'aku anil madinati warruqa wal hadarah wa ma asbah dzalika. Agama ini munculnya dari kota
dan terus naik, wal hadara dan kota, hadara juga kota, minal maqalati wa annahu la yuslihu li hadzal din li hadzal zaman. Agama ini produk-produk baru dan ucapan-ucapan lain yang isinya menolak untuk diterapkan di zaman ini. Pakai jubah zaman ini itu sudah enggak pantas lagi. Nah, mengamalkan ajaran Islam, baik itu masalah akidah, masalah ibadahnya, masalah muamalah, masalah akhlak, perilaku, dan seterusnya. Wa kadzalika yastahzi'una bi sunnatir rasul. Demikian juga mereka mencela, mengolok-ngolok sunnah Rasul. Sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul. Wa yaquluna innaha kusur. Dia bilang bahwa ajaran Rasul itu kusur. Pakai jenggot itu kusur. Ka'ihfa'il lihyah, seperti orang memelihara jenggot. Itu katanya kusur. Kusur itu artinya kulit. Nah, di sampean-sampean ini yang jenggot-jenggot itu orang kulit. Terus mereka orang apa? Orang inti, katanya orang dalam. Wa hafus syawarib, dan mencukur atau memotong kumis itu sunnah. Maksudnya sunnah diajarkan oleh Nabi, dan Nabi memerintahkan untuk laki-laki itu memelihara jenggotnya dan memotong kumisnya. Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ketika dengar sunnah itu dia ngocol lagi, ya. Kayaknya gak pantas aku lek jenggotan. Engko dilokno wedhus aku ambek tangga-tangga. Ambek kanca-kanca dilokno wedhus. Nah, sehingga dia takut. Nah, padahal itu perintah dari Allah, dari Rasulnya, sehingga apa? Rasul mengatakan, ya'ti zamanun al-qabidu bidinil Islam kaqabidil jamar. Orang yang memegang teguh agama Islam seperti memegang bara api. Siapa yang mampu memegang bara api, maksudnya gambarannya tidak akan ada orang genggam bara api. Tapi itu menunjukkan betapa orang yang memegang sunnah itu akan menghadapi ujian-ujian seperti itu, dihina, dicela. Tapi itu tidak apa-apa. Wa yaquluna antum mashghuluna bil kusur. Kalian itu sibuk dengan kusur, dengan kulit. Wa anna istimalas siwak minal kusur. Memakai siwak itu kusur. Nah. Wa inkarul isbal lithiyabi minal kusur. Mengingkari isbal itu kusur. Artinya biarkan. Orang mau apa saja biarkan. Mau potong jenggotnya biarkan. Mau isbal biarkan. Nah, mau potong jenggotnya biarkan. Yaqulun, mereka bilang, da'au an-nasa yalbasu ma yasha'un. Biarkan manusia itu memakai apa yang mereka maukan. Wa anna sufurun nisa minal kamali wa annal hijaba minal kusur. Wanita-wanita yang berhijab, yang bercadar itu adalah kusur. Gak usah dibahas. Jadi sudah ketinggalan kalau kita ini bahas masalah itu. Nah, idzan madza baqiya, kalau semua
ajaran Allah, ajaran Rasulnya, sunnah Rasul, amalan Rasul itu dianggap kulit, apa yang tersisa? Kata beliau, sarad dinu kulluhu kusuron, maka jadilah seluruh ajaran agama itu jadi kulit. Nah, bal innahum yaqulun, bahkan mereka mengatakan inna syirka, bahwa kesyirikan, wa ibadatal kubur, minta-minta di kuburan, minal umuril hayyinah, itu perkara yang ringan, nah, bukan perkara yang penting, bukan perkara yang mendasar. Hadhihi aqidatuhum, inilah akidah mereka, prinsip mereka. Tapi ini bukan prinsip ahlus sunnah, ini prinsip ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Wahum ahrarun fi aqidatihim. Nah, ini perkataan Syekh Shalih Fauzan. Biarkan agama mereka, mau nyembah kubur, mau minta ke kuburan, mau pakai jimat, mau minta ke pohon-pohon, biarkan. Mereka itu ahrar itu bebas. Mau berakidah bagaimana, mau jadi ahlus sunnah, mengikuti Rasul dan sahabat, mau mengikuti Jahmiyah, mau jadi orang Khawarij, mau jadi teroris, mau jadi Murji'ah, mau jadi Asy'ariyah, bebas. Enggak boleh kamu bahas akidah Asy'ariyah, enggak boleh kamu bahas bahayanya teroris Khawarij. Nah, wa hadza min ihtiramir ra'yi al-akhar, dan membiarkan mereka bebas termasuk dari pemuliaan akal yang lain, memuliakan akal, kata mereka. Mau berpendapat terserah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Ini kan sering kita dengar, kita harus menghargai pendapat orang lain. Benar nggak? Dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Kalau pendapatnya itu merusak agamanya, tidak boleh dibiarkan, harus dibantah, diluruskan, dinasihati. Karena agama itu apa? An-nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihah. Wahum mujtahiduna, mereka itu mujtahid. Mujtahid itu orang yang ijtihad, yang sungguh-sungguh. Fala tughlitu, jangan kamu salahkan. Wala tunkiru alaihim, jangan kamu ingkari. Wa kullu hadza yuqalul an, semua ini terucap sekarang, ada sekarang. Wa hadza la syakka, ini tidak diragukan, annahu muhadatun lillahi wa rasulihi. Maka ini tidak diragukan lagi bahwa prinsip ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tanqusul kitabillahi wa sunnati Rasulillah, dan ini merupakan bentuk pelecehan, merendahkan kitab Allah dan merendahkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-Qur'anu jaa bil qusur, maka kalau Al-Quran itu hanya mengajarkan kulit, was sunnatu ja'al bil kusur, dan sunnah itu hanya mengajarkan kulit, famadza baqiya, maka mana ya sisanya? Mana isinya kok semuanya kulit? Mulai akidah sampai amalannya kok kulit semua. Wa yaqul nattahidu fima bainana. Prinsip mereka, kita harus bersatu, dihindari semua ucapan, semua ajaran, semua pelajaran, nah, yang menyebabkan orang itu nanti berpisah. Nah, itu bukan prinsip ahlus sunnah, itu prinsip para politikus, dan itu prinsipnya pedagang agama, bukan orang-orang yang mengajak kepada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat.
Apa itu? Sing penting bersatu. Nattahidu fi ma bainana walau kana bainana kuburi. Walaupun di barisan kita ada penyembah kubur, dibiarkan, jangan dibahas-bahas. Au syi'i, ada orang syiahnya, enggak apa-apa. Min ajli an nataqawamul ilhad, untuk nanti melawan ilhad. Ilhad itu artinya ateis, anti orang yang tidak beragama. Fanaqulu lahum, maka kita jawab pada mereka, madza huwal ilhad? Apa itu ilhad? Fayaqulun, mereka bilang, al ilhadu huwa ingkarul khaliq. Ilhad itu adalah orang-orang yang mengingkari pencipta, tidak mengakui adanya Tuhan pencipta. Atau kita bilang ateis, ya. Faham apa? Komunis, ya. Ateis, komunis. Itu ilhad. Fanaqulu lahum, maka kita sampaikan pada mereka, wasyirku, bagaimana dengan kesyirikan, wa ibadatu ghairillah, beribadah pada selain Allah, alaisa huwa min a'zamil ilhad, bukankah itu termasuk ilhad yang paling tinggi? Bal huwa min asyadil ilhad, bahwa kesyirikan, menyembah pada selain Allah itu merupakan paling besarnya ilhad. Kalau secara bahasa, ilhad itu artinya menyimpang atau miring, itu ilhad. Seperti kita dengar punya bahasa liang lahat, ya. Lahat itu kalau mau ditulis L-A-H-A-D, dari kata lahat ini, lam ha dal, artinya miring. Aslinya liang lahat itu kalau orang gali kubur itu diberi miring di dalamnya, bukan hanya lurus ke bawah, tapi nanti di arah kiblat itu ada galian miring. Di arah kiblatnya itu ada galian miring, nanti jenazah dimasukkan ke lubang yang miring itu. Itu yang disebut liang lahat. Nah, tapi di Indonesia jarang memakai itu. Tapi secara bahasa liang lahat itu yang miring, itu tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Nah, walladzi yasubbur rasul, maka orang yang mencela Rasul wassahabat dan sahabat radhiyallahu anhum huwa minal ilhad. Ini juga termasuk ilhad. Bukan hanya orang yang mengingkari Allah, mengingkari pencipta, ilhad. Ilhad itu seluruh penyimpangan. Kalladzi yasubbu sahaba wa yantakisu Aisyah, orang-orang yang mencela sahabat, merendahkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ini termasuk ilhad. Nah, wa yasifuha bima bara'allahu minhu. Nah, dan mensifati Aisyah dengan sifat yang Allah berlepas diri darinya. Hadza min mutanakkisin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa muttahimun lahu. Maka barang siapa yang merendahkan Aisyah, berarti dia telah merendahkan Rasul dan meragukan kerasulannya. Wa anna fi ahli su'an, berarti secara halnya menuduh bahwa di keluarga Rasul itu ada orang-orang jelek. Wa annahu yakirrusu fi alihi, Rasul membiarkan kejelekan di rumah tangganya. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah? Selamat, baik jiwa maupun raga, baik badan maupun hati. Wa annallaha ihtara li rasulihi zaujatan fasidatan.
Berarti dia telah menuduh bahwa Allah memilihkan pada Rasulnya Muhammad SAW istri yang rusak. Hada tanakkusun lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelecehan kepada Allah dan Rasulnya. Menuduh Allah itu memilihkan istri Rasul orang yang jelek. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam radiya biha. Rasul itu ridho kepada orang jelek sebagai istrinya. Wa hiya fasidatun, dan dia orang yang rusak. Fahada kufrun sarihun. Maka ini adalah keyakinan yang jelas, yang sorry. Apa kufur yang sorry tadi? Mencela istri Rasul, mencela Aisyah. Ini ajarannya kelompok apa ini? Kelompok apa? Syiah. Nah, terutama Rafidhah meyakini bahwa Aisyah itu di neraka, Aisyah itu pelacur. Itu dalam rangka mencela Rasul saja. Nah, dalam rangka mencela Rasul cuma tidak berani. Demikian juga yang mencela sahabat maunya mencela Rasul. Lihat, orang itu kan dihukumi dari teman-temannya. Ya. Itibarun nasa bi ahdanihim, kata Abdullah bin Mas'ud. Hukumi manusia itu dengan temannya. Maka kalau orang baik akan berteman dengan orang baik. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalili. Orang itu akan bersama dengan yang sejenis, yang sepemahaman. Kalau orang baik akan kumpul dengan orang baik. Karena jiwa, badan itu hanya mengikuti kondisi jiwa, kondisi hati. Sementara jiwa itu, kata Rasul SAW, berkelompok-kelompok. Ada jiwa yang bagus, ada yang jelek, ada yang sangat jelek. Orang yang jiwanya bagus akan mencari dan berkumpul, bersatu dengan yang bagus saja. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada. Jiwa itu seperti kelompok-kelompok gitu. Junud itu tentara-tentara. Kalau di Indonesia itu ada regu, ada peleton. Jiwa itu seperti itu. Idza ta'arafu, kalau jiwanya itu sejenis, iktalafa, dia akan menyatu, akan kumpul. Wa idza tanakara ikhtalafa, tapi kalau enggak sejenis, nah dia akan mengingkari kan. Oh, enggak cocok aku sama dia, enggak cocok. Nah, maka yang baik kumpul dengan yang baik. Tadi ya, ini pembahasan terakhir bahwa hukum mencela istri Rasul, mencela Rasul, mencela agama Rasul, itu hukumnya kufrun sharih, kekufuran yang jelas. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.